Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini ya. Tapi ingat, nggak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, dan readingan kali ini ya, kita akan lihat untuk melihat apa sih yang sedang terjadi pada kamu saat ini ya. Mungkin ini bisa menjadi pesan, nasihat, saran, bimbingan, petunjuk, pencerahan, apapun buat kamu ya, sebagai guidance buat kamu juga bisa. Oke, kita akan lihat di sini apa sih yang sedang terjadi sama kamu. Mungkin ini bisa menjadi pesan, saran, nasihat, bimbingan, petunjuk, pencerahan, apapun buat kamu. Oke. Zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Libra ya. Oke, di sini ada Anna, Grandmother of Jesus ya, Divine Plans ya, Laying Foundations. Oke, Sending of Light. Di sini aku merasakan bahwa ada kehancuran yang kamu rasakan ya. Ada situasi yang bikin kamu hancur sehancur-hancurnya gitu ya. Karena ini berkaitan dengan apa yang terjadi pada kamu ya, ini yang kamu rasakan ya. Gitu, aku nggak tahu ini kehancuran kamu ini biasanya kalau merasakan hancur sehancur-hancurnya itu kadang-kadang dari hubungan ya. Dari hubungan itu nge-trigger kamu banget gitu dan bikin kamu trauma banget gitu. Dan saat ini tuh kamu tuh kayak lagi sedang ada di fase membuat fondasi untuk hidup kamu atau untuk diri kamu. Jadi kamu yang dulu itu kayak dihancurkan memang sengaja gitu. Jadi biarkan yang hancur-hancur gitu dan kamu bangkit lagi. Nah, saat ini tuh kamu lagi sedang diarahkan gitu ya, ke tujuan yang baru atau ke kehidupan yang baru, tapi bersamaan itu ini menjadikan kamu tuh seseorang yang jauh lebih kuat gitu loh. Karena di sini ada laying foundation yang dimana kayak kamu itu lagi sedang disuruh untuk membuat fondasi, atau kayak situasi sebelum-sebelumnya itu kenapa kamu dihancurkan itu karena ya diibaratkan bangunan itu kayak kok nggak kokoh gitu loh, kayak ya rapuh, nah istilahnya kayak gitu. Nah di sini tuh kamu tuh kayak lagi dibangun lagi gitu loh, menjadi seseorang yang jauh lebih kuat gitu. Jadi ketika bukan hidup itu tidak ada masalah, bukan ya, tapi ketika nanti kamu punya problem apa lagi gitu ya, kamu nggak serapuh itu gitu loh ya. Kamu akan jadi seseorang yang jauh lebih kuat, lebih tangguh kayak gitu, intinya tuh kayak gitu ya, seperti itu. Jadi yang kamu yang sebelum-sebelumnya itu ya biarkan ya, apa yang hancur-hancur itu biarkan gitu. Karena di sini kamu lagi kayak dibangun menjadi seseorang yang jauh lebih baik gitu, yang lebih tangguh, lebih baik, lebih kuat, lebih strong, nah istilahnya gitu. Dan juga ada kaitannya dengan divine plan ya, mungkin semesta atau Tuhan itu punya rencana lain untuk kamu gitu. Jadi yang sebelumnya itu mungkin kalau di dalam hubungan ya, aku contohkan di dalam relationship, mungkin itu bukan yang terbaik buat kamu gitu, atau itu mungkin bukan untuk kamu, bukan jalan kamu gitu. Dan kamu itu lagi sedang diarahkan ke jalan baru seperti itu ya. Bisa ini di karir juga gitu ya, seperti itu. Tenang aja, impian kamu ini dijaga kok di sini. Kamu ini tetap jadi dijaga atau dilindungi gitu. Makanya tadi gue bilang kamu itu lagi sedang diarahkan ke jalan baru gitu loh, yang sesuai dengan rencananya gitu. Kemudian di sini ada pause atau no ya kan. Ini tentang kesabaran ya. Wait, jadi kamu diminta untuk bersabar di sini ya. Ada sesuatu di sini tentang impian kamu ya, atau tentang harapan kamu yang bukan itu tidak terjadi ya. Sebenarnya bukan itu tidak terjadi ya. Tapi kayak ada penundaan gitu loh. Mungkin kamu belum sampai ke sana saat ini karena ada sesuatu di sini yang memang belum tepat waktunya gitu ya.
lagi-lagi berkaitan dengan divine plan ya, semesta itu punya rencana buat kamu gitu. Jadi ini juga ada kaitannya dengan divine timing ya yang aku rasakan di sini. Jadi waktunya semesta berbicara, atau kayak bukan berbicara ya intinya kayak gitulah ya. Ini bukan waktunya kamu untuk mengontrol, jadi biarkan semesta yang bekerja kayak gitu ya. Jadi serahkan semua pada Tuhan, pada semesta kayak gitu. Harapan impian kamu di sini bukan tidak terjadi ya, tapi kayaknya tuh belum. Kamu masih harus bersabar di sini. Kamu akan nyampe ke sana gitu loh ya, kalau udah waktunya di sini ya. Karena saat ini tuh kayak lagi sedang penundaan gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang tertunda di sini. Bukan kamu nggak dapat ya, kamu akan dapat, tapi bukan saat ini gitu, bukan sekarang gitu, ya seperti itu. Dan di sini untuk beberapa orang itu, aku rasa kayak kamu juga diminta untuk berkata tidak ya, untuk sesuatu yang tidak sejalan dengan kamu. Iya enggak kayak gitu loh, ya. Berani menolak sesuatu yang nggak sejalan. Jadi kalau ada seseorang yang menyakiti kamu ya, dan kesalahannya itu nggak bisa kamu toleransi, ya kamu jangan toleransi gitu loh. Karena dengan mentoleransi penjahat gitu ya, sama aja kayak kamu membiarkan diri kamu dijahatin gitu loh ya, seperti itu. Jadi ketika kamu sudah tahu bahwa orang itu sering menyakiti kamu, ya udah jaga jarak dengan orang itu gitu loh ya. Cut off aja gitu loh, jangan sering-sering lagi atau jangan bergaul lagi dengan orang itu gitu loh ya. Bukan berarti kamu tidak bisa memaafkan, bisa gitu, tapi jangan sampai hal itu terulang lagi. Nah gimana caranya? Ya udah jangan lagi seperti dulu gitu loh ya. Perhatikan polanya di sini, oke? Seperti itu, oke? Karena di sini diminta untuk kayak ya berkata tidak lah ya, untuk sesuatu yang tidak sejalan dengan kamu ataupun yang kamu tidak ingin lakukan gitu ya. Lebih dengarkan kata hati di sini gitu. Untuk beberapa orang memang kamu harus bersabar ya di sini, tentang harapan kamu, tentang impian kamu, tentang tujuannya kamu. Dan untuk saat ini juga yang aku rasakan di sini, nggak semuanya kamu masih harus bersabar dalam menghadapi emosi yang menantang di sini, atau sesuatu yang tidak jelas dalam hidup kamu. Ya, makanya tadi gue bilang biarkan semesta mengambil jalannya. Jangan memaksakan sesuatu. Ya. Kalau saat ini situasinya kamu rasa kayak nggak jelas, ya udah kamu sabar aja gitu loh. Nanti biarkan waktu yang menjawab gitu loh. Ya, jadi kejelasannya itu sang waktu yang akan menunjukkan gitu loh. Oke, fokus kamu saat ini adalah ke diri kamu. Gitu. Tuh kan, di sini ada trust the Nigel. Percayai intuisi kamu. Perhatikan perasaan-perasaan yang muncul gitu ya. Suara-suara yang menggelitik di dalam hati kamu atau batin kamu gitu. Itu adalah pertanda ya, atau petunjuk di sini. Gitu. Oke. Pillar of Lights di bottomnya kamu ya, di sini tentang kenaikan kesadarannya. Dan you are oracles. Kamu adalah oracles yang dimana ya, ini aku rasa sih kamu kayak lagi sedang naik level gitu ya. Level dalam konteks kesadaran kamu, atau makanya tadi gue bilang kamu yang dulu itu kayak ada sesuatu yang hancur di sini, tapi untuk bangkit bangun lagi gitu loh. Dan bersamaan itu ini kesadaran juga naik gitu loh. Kemudian kita lihat dari sini, trust the Nigel ya, percayai intuisi kamu. Trying to tell you, apa yang coba Nigel beri petunjuk gitu ya. Perasaan-perasaan yang muncul ya, perasaan-perasaan yang masih mengganggu gitu ya. Dengarkan itu, mungkin itu adalah satu petunjuk atau pertanda sesuatu gitu. Friendship di sini, kemudian iya kan, kamu masih butuh healing di sini ya, karena ada void di sini. Makanya tadi gue bilang kamu fokus aja ke diri kamu di sini.
Fokus sama diri kamu dulu terlebih dahulu. Kemudian ya, melihat ke dalam ya, melihat ke dalam di sini. Perhatikan perasaan-perasaan yang muncul kayak gitu ya. Apa sih gitu, kenali di sini ya. Mungkin itu satu petunjuk. Oke, ini ada kaitannya sesuatu yang harus kamu healing juga ya. Seperti itu. Dan di sini ada friendship. Friendship ini aku rasa ya, nggak semua, untuk beberapa aja. Ini juga kayak memberitahu kamu bahwa kamu harus bersahabat dengan diri kamu sendiri gitu. Untuk fase saat ini mungkin kamu lagi dalam kondisi sendiri gitu ya. Jadi di sini bertemanlah dengan diri kamu gitu ya. Bersahabatlah dengan diri kamu gitu. Ya. Seperti itu. Kenali diri kamu, lihat ke dalam gitu ya, healing ya, peluk, rangkul diri kamu di sini, bersahabat dengan diri sendiri gitu. Oke. Karena di sini ada divine line, lagi-lagi kami tuh kayak lagi sedang dibangun gitu loh ya. Seperti itu. Ini ada rencana ilahi juga untuk kamu ya. Seperti itu. Ada rencana ilahi juga buat kamu. Ada kaitannya dengan mungkin juga tentang ini ya. Pillar of light ini mungkin kamu gak hanya menyembuhkan diri kamu, tapi juga mungkin ada beberapa orang di sekitar kamu yang nantinya bakal kamu sembuhin, atau energi kesembuhan kamu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu ya, entah ini keluarga atau pertemanan, apapun itu. Karena di sini ada friendship gitu loh. Ya mungkin dari kamu itu menjadi pilar mereka gitu ya, pilar cahaya mereka gitu ya, atau kayak istilahnya gini, memberi cahaya untuk mereka gitu loh, atau kayak bisa menyinari mereka. Jadi kalau misalkan ya entah teman kamu atau keluarga kamu, karena di sini juga ada friendship ya. Jadi orang-orang yang selaras dengan kamu, mungkin orang sekitar kamu, lingkungan, walaupun tidak dalam lingkup besar ya, tapi lingkup pertemanan kamu, circle kamu gitu ya. Mungkin kamu bisa menjadi penerang buat mereka kayak gitu loh. Ya. Makanya di sini kamu mungkin saat ini harus sendiri dulu, mengiling diri, berteman dengan diri kamu sendiri gitu ya. Harus bersabar gitu ya, situasinya nggak menyenangkan, tapi it's okay, kamu kan bisa melalui itu. Kenapa? Kamu juga memiliki guidance di sini. Selain kamu dijaga di sini atau dilindungi, diprotek di sini oleh semesta atau ilahi, Tuhan gitu ya, apapun sejenisnya. Dan di sini juga ada penjaga kamu yang akan menjaga kamu, membimbing kamu. Jadi kamu itu nggak sendiri gitu ya, seperti itu. Walaupun saat ini kamu terkesan sendiri ya, tapi kamu nggak sendiri. Ada yang bersama kamu, menjaga kamu, merotek kamu. Dan healing kamu ini juga kamu harus berteman ya dengan diri kamu sendiri saat ini gitu. Bisa berteman dengan diri kamu sendiri, karena teman sejati itu sebenarnya juga diri sendiri gitu. Yang menjadi teman sejati itu salah satunya juga diri sendiri gitu. Hidup itu berteman dengan diri sendiri. Itu kamu nggak akan ngerasa sepi gitu. Bukan kamu gak membutuhkan orang lain ya, kita juga butuh orang lain gitu. Cuman kalau kamu sudah bisa berteman dengan diri kamu sendiri, kamu akan lebih enak gitu loh. Jadi ada teman gak ada teman itu gak apa-apa gitu loh. Buat kamu itu gak apa-apa gitu ya. Karena kamu sudah lebih sadar di sini. Lagi-lagi di sini tentang menaikkan level kesadaran kamu gitu. Ya, kamu tuh kayak lagi di-upgrade juga di sini, seperti itu. Makanya di sini juga ada semesta itu lagi sedang membuat fondasi gitu untuk diri kamu, atau kamu tuh diminta untuk membuat fondasi untuk diri kamu gitu loh. Jadi kalau fondasinya kuat, kamu itu nggak gampang rapuh. Nah, salah satunya juga itu berteman dengan diri sendiri. Saat kamu sudah bisa berteman dengan diri kamu sendiri, kamu gak akan serapuh itu gitu loh. Walaupun kamu gak ada teman saat ini, walaupun kamu ngerasa siapapun gak ada memahami kamu, itu kamu gak apa-apa gitu loh. Karena kamu sudah bisa berteman dengan diri kamu sendiri, sudah bisa bahagia dengan diri kamu sendiri kayak gitu. Ya, jadi yang lainnya itu luar diri kamu itu adalah bonus gitu loh. Kalau ada orang yang menemani kamu, oke, it's okay, itu adalah bonus gitu. Kalau nggak ada ya udah, kamu udah bisa berteman dengan diri kamu sendiri gitu. Oke, jadi kamu akan fine-fine aja seperti itu.
Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya, dan ambil aja yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.